Itu gimana? Si buat leret soal mau sweeping Habib. Habib apa? Suruh sweeping anak gitu. Suruh datang, suruh sweeping anak. Karena mau lihat nyalinya dia. Coba suruh sweeping anak. Jelas alamat anak itu jelas. Suruh sweeping coba. Coba suruh sweeping. Dia mau sweeping Habaib. Suruh sweeping anak. Pondok pesantren Tajul Alawiyin, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Bogor. Sudah datang, boleh mau sweeping. Kalau nggak dia pulang tinggal kepala bukan anak Bahar bin Smith. Kalau dia pulang bukan kepala bukan anak Indonesia Timur. Bukan anak orang Sulawesi. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti, ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikannya. Menurut saya, Indonesia terancam oleh kelompok-kelompok Islam konservatif yang berpikiran tertutup dan tidak mau menerima keberagaman. Sebagian umat Islam percaya keturunan Nabi Muhammad pasti bersih dari dosa, kesalahan, dan kejahatan. Kata-kata dan perilakunya harus dijadikan teladan. Dengan segenap atribut yang dibawanya itu, nama Habib Bahar menjadi terkenal. Bukan cuma soal kehabiban yang dipersoalkan, cara membaca Bahar itu kacau, belepotan, salah, dan membingungkan. Seharusnya bacaan Arab itu kan dibaca dari kanan ke kiri. Tapi dalam video itu Bahar membaca teks di kitab kuning itu dimulai dari kiri ke kanan seperti dia membaca teks berbahasa Indonesia. Bahar sebagai ulama palsu alias ulama gadungan atau ulama abal-abal. Salah satu yang jadi sorotan adalah ketidakmampuan Bahar dalam membaca kitab kuning dengan teks Arab gundul. Bahar seringkali menggunakan hadis palsu dalam ceramah-ceramahnya untuk mencari keuntungan. Misalnya saja ketika Bahar mengutip hadis saat banyak orang meragukan kehabibannya. Berdasarkan hadis yang ia kutip, Bahar menuduh orang yang meragukan kehabibannya sebagai munafik. Bahar bahkan menantang pihak yang meragukan silsilahnya membongkar makam Nabi Muhammad guna melakukan tes DNA untuk kemudian dibandingkan dengan DNA Bahar. Ini tentu saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita membongkar makam Nabi dan melakukan tes DNA? Ia pun pernah dilaporkan karena dalam ceramahnya menghina Jenderal Dudung Abdurrahman. Menurut Bahar, Dudung masih menyembah pohon jika tidak ada ulama atau habib Arab. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa digunakan untuk mempertanyakan keulamaan Bahar Smith. Tapi ya karena dia berhasil membuat masyarakat percaya bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad, segenap cacatnya itu kerap tidak mempan mengubah kepatuhan mereka terhadap Bahar. Assalamualaikum Beb, mau nanya teman saya keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak berdakwah, apa sia-sia gelar keturunan Nabinya? Enggak lah. Sekarang saya tanya sama ente, keturunan Nabi Muhammad, para habaib, jangankan dia pekerjaan sia-sia. Andaikan dia gila, tetap dia itu habib. Karena ini zatiyun, masalahnya zat, darah, daging. Orang berilmu, ketika ilmunya hilang, dia nggak dipanggil orang alim lagi. Tapi zuriyah Nabi, keturunan Nabi Muhammad, seorang Habib, Sayyid Syarif, walaupun dia gila, tapi kehabaiban dia, kesyarifan dia, kesayyidan dia nggak hilang. Kenapa? Karena darah daging, zat. Seperti itu. Jumlah keturunan Nabi di Indonesia terputus nasabnya sehingga perlu diragukan. Perdebatan soal keaslian keturunan Nabi semestinya sudah cukup menyadarkan umat bahwa silsilah dicatat oleh manusia dan karenanya bisa mengandung gaib. Terbongkarnya jual beli gelar Habib merupakan bukti lain bahwa status Habib bisa saja didapatkan dari rekayasa. Karena itu, fanatisme terhadap keturunan Nabi patut dikritik. Hal itu juga mengingkari kodrat bahwa setiap manusia terlahir setara.
Jangan sampai hidup lagi di sini. Selagi masih ada ini, negara ini tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin tarut tajam dengan bangsa. Ini. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallallahu Muhammad. Buaya, goblok, ajak bangsa, rakyat kita beras mahal, beras mahal. Baik, mana musik? Rakyat menjerit, beras mahal. Udah. Tangkap Jokowi! Adili Jokowi! Penjarakan Jokowi! Miskinkan Jokowi! Cabut hak politiknya! Itu yang saya tuntut. Dan kepada paslon 2 Prabowo Subianto yang sudah bergabung dan mengikuti jejak kecurangan Jokowi. Ingat, rakyat sudah pintar, rakyat tidak bisa dibohongi. Untuk itu saya akan terus menuntut dan kepada Tito Karnavian yang sedang menjabat menjadi menteri pada saat ini, jangan seenaknya menunjuk pemimpin-pemimpin daerah. Hanya itu yang ingin saya sampaikan. Aduh, mohon maaf. Hello, Kubu 02. Saya sebutin aja deh, si Gibran dan Pak Wowo. Makan gratisnya makan yang apa dulu dong? Minum susu basi. Makan gratis makanan apa dulu? Aduh deh, aduh ya Allah. Zaman gini kok makan gratis. Hai, jangan mau dibodoh-bodohin dengan bocah kencur. Bocah kencur yang nggak ngerti apa-apa. Sekolah aja, mohon maaf tanda kutip, mau memimpin negeri terbesar ini. Hai rakyat, sadar kalian. Jangan cuma dimakan gratis. Hello, sadar kalian, cerdas. No. Nggak setuju? Tidak setuju. Makan gratis nggak setuju. Makan gratis kami masih sanggup. Namanya kami makan, kami hidup. Kalau kalian setuju dengan makan gratis, karena hidup kalian berarti tergantung oleh kubu 02. Berarti kalian bodoh. Mantap. Bodoh. Oke Bu. Oke, jangan. Ibunya semangat banget nih guys. Bu, Allah bilang apa? Qatiluhum, lawan mereka. Betul, kita harus revolusi. Allah yang bilang, yu'adzibumullah, Allah yang akan mengazab mereka. Tapi kita harus turun yang banyak. Turun 2 juta orang. Semua nanti tanggal berapa kita rame-rame turun. Ini perintah Allah. Karena mereka sudah zalim, mereka sudah jahat, maka Allah perintah qatiluhum, yu'adzibumullah biaidikum. Allah akan hancurkan mereka. Tapi lewat tangan kita. Tangan kita ngapain? Turun ke bawah, kita ikut sama-sama. Ya Rab, aku hadir. Hadir seluruhnya. Umat Islam, umat-umat yang beriman harus hadir nanti tatkala ada kita akan mengadakan. Turun ke jalan, jangan cuma 100.000, 2 juta orang harus turun. Seluruh Indonesia serukan untuk mereka datang. Bahwa ini perintah Allah dan kita laksanakan sami'na wa ata'na. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Rakyat sudah cerdas, sudah pintar, tidak mau dibodohi lagi oleh order-order atau pecundang-pecundang pengkhianat bangsa yang merongrong rakyat Indonesia, yang menghancurkan kedaulatan Indonesia. Ingat, kami merasa dicurangi. Saya tetap melawan. Saya akan turunkan pasukan-pasukan, bahkan rakyat Indonesia saya serukan semuanya harus turun di jalan. Kampung KPU, kampung KPU, kampung KPU. Takbir! Takbir! Jangan lupa umat
Islam di jagat raya, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak mau mendoakan Habib. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Aneh sekaligus sangat mencengangkan ketika ada seorang Habib Novel Al-Idrus mengatakan umat Islam mulai gaya, mulai berani mengkoreksi Habibnya. Pertanyaan saya, umat Islam yang mana yang Anda katakan bergaya? Umat Islam Indonesia atau umat Islam yang mana? Lantas ketika Anda memiliki nasab Habib, ketika ada kekeliruan, ada kesalahan, ada kepleset, apakah kemudian kita tidak boleh mengkoreksi? Apakah tidak boleh mempertanyakan kalau memang DNA Habib Anda dan kawan-kawan Anda misalnya nggak mau diusik, silahkan cek DNA. Itu kalau yang benar-benar Habib, bukan malah menjelek-jelekan santri, menjelek-jelekan pribumi, menjelek-jelekan umat Islam dengan mengatakan gaya dan sebagainya macam. Ini kan keblinger cara berpikirnya. Misalkan kita sebut si Bahar Smith tuh, statementnya apa? Berguru pada satu Habib yang jahil, bodoh gitulah kasarnya ya. Itu lebih baik dibanding belajar atau menuntut ilmu dari 7 orang kiai atau ustadz. Ini kan otaknya di mana? Itu kan hadis nggak ada, hadis palsu. Bahkan di hadis palsu mungkin nggak ada, itu ngarang sendiri dia dari mulut kotornya. Jadi inilah yang kemudian dikatakan ulama-ulama su, ulama-ulama yang kemudian memakai ayat-ayat dalil untuk kepentingan dirinya pribadi. Orang yang mengaku dirinya Habib atau zuriat Nabi, yang paling terkemuka itu adalah suara-suaranya Bahar bin Smith. Ini tentu saja sebuah bentuk kemunafikan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya keturunan Nabi. Omong kosong itu. Malah ketika diingatkan, mulutnya bukan makin baik, malah makin kasar, menuduh orang curut. Dan yang lebih hebat lagi, saya ada nonton juga itu, ada yang mengatakan Habib yang lain lagi, aku dirinya Habib. Itu siapa yang mengawini Syarifah, itu nggak akan ditegur nanti oleh Rasulullah di hari akhirat. Itu nggak mungkin Nabi Muhammad akan berbicara seperti itu. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Keyakinan agama apa gitu ya. Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para Habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok. Karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu. Habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj. Berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok ya nggak apa-apa, gue bilang goblok Habaib. Karena Habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Satu Habib, walaupun Habibnya jahlun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena Anda saudara, Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia
Indonesia kami katakan bangsa. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Kemarin saya membahas tentang persekusi ibadah agama di Gresik. Ceritanya ada sekelompok orang yang beragama Kristen, karena ini menjelang memperingati kenaikan Yesus Kristus. Mereka melakukan doa bersama di satu rumah di perumahan Cermai Indah di Gresik. Ini dipersekusi oleh seorang perempuan yang luar biasa ganas dan mengatakan tidak boleh nyanyi-nyanyi, katanya begitu. Bagi saya, mengganggu ibadah orang lain itu penistaan agama. Itu jelas-jelas gitu. Saya orang Muslim, saya membayangkan misalkan kami sedang melakukan pengajian, kemudian dipersekusi, tidak boleh ada pengajian membacakan ayat Al-Quran. Oh, itu penistaan sekali, tidak boleh. Sama dan sebangun dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu yang di Gresik, yang mengatakan ibadah tidak boleh nyanyi-nyanyi. Itu pemikiran somplak. Nah, yang terjadi di Gresik itu ternyata mengenaskan. Pelakunya itu ternyata seorang PNS di SMA Negeri 1 Cermai Gresik. Namanya Yayi Susilowati. Ini aneh bin ajaib nih. Seorang yang bekerja di institusi pendidikan menunjukkan perilaku yang sangat buruk dalam menjalankan toleransi beragama. Dan yang membuat saya protes keras, ternyata kejadian ini berulang lagi seperti dulu-dulu lagi. Persekusi ibadah agama hanya diselesaikan melalui perdamaian di atas materai 10.000. Ada yang mengatakan, oh berbeda karena di Tangerang Selatan persekusinya membawa senjata tajam. Oke, itu satu hal. Tapi dampaknya menurut saya sama. Apa yang dilakukan oleh Yayi Susilowati dengan berteriak-teriak dengan keluarganya, itu menurut saya juga kekerasan verbal yang luar biasa. Harusnya yang dilakukan adalah seperti di Tangerang Selatan. Orang yang melakukan penistaan agama harus dipidanakan karena melanggar konstitusi.
adanya KUHP, adanya undang-undang apa, peraturan apa, itu tidak boleh mengalahkan konstitusi kita. Itu sudah hal yang harus kita laksanakan. Yang menimbulkan trauma bagi umat beragama lain. Dan yang paling parah menurut saya adalah dampaknya adalah itu memperburuk citra negara kita, yang negara yang katanya penuh dengan toleransi. Masalah caranya menyanyi, atau bagi yang Islam mengaji dengan pakai toa keras, mungkin Hindu berbeda lagi, Buddha berbeda, Konghucu berbeda, itu adalah hak dan cara yang prerogatif yang melekat pada ritual agama masing-masing. Jangan diganggu. Harusnya itu disyukuri. Tapi bagi orang seperti Yayi Susilowati, ini otaknya sudah somplak. Padahal yang dinyanyikan oleh teman-teman yang Kristen itu adalah nyanyian pujian kepada Tuhan. Tuhannya teman-teman Kristen sama orang Islam sama, Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan hanya kemudian diselesaikan dengan sekedar materai 10.000. Itu sama sekali tidak ada deterrent effect atau efek jera apapun. Saya lihat sampai sekarang saya tidak mendengar instansi yang bersangkutan, yaitu Dinas Pendidikan setempat, memberikan sanksi kepada Yayi. Sanksi sifat intoleran bagi saya adalah penting agar tidak terjadi hal yang sama berulang dan berulang lagi. Dulu saya pernah mengkritisi berkali-kali bahwa persekusi agama selesai hanya dengan mediasi, kemudian stempel 10.000. Jadi sekali lagi saya protes keras. Yang pertama dengan penyelesaian hanya sekedar selesai semu, menutupi kotoran dengan karpet dengan stempel materai 10.000. Yang kedua saya protes keras karena di instansi di mana Yayi Susilowati ini bertugas, di SMA-nya maupun dinas pendidikannya, saya belum mendengar memberikan sanksi berat kepada yang bersangkutan. Sanksi itu penting untuk efek jera. Toh kenyataannya jarang atau bahkan tidak ada umat beragama yang lain yang protes terhadap apa yang kita lakukan. Cara beribadah kita, memperingati peringatan agama. Kita sering itu mengkooptasi jalan, menutup jalan, menggunakan poster besar, menggunakan toa yang sangat keras. Apa kalian tidak berpikir, berempati bahwa itu juga merupakan gangguan sebetulnya? Tapi tidak pernah diprotes kan? Toh kenyataannya kalau kita boleh jujur dan realistis, kita nih sebagai orang muslim malah sering memberikan dalam tanda kutip gangguan, kalau itu dikatakan gangguan ya, gangguan suara, azan dan sebagainya. Bagi kita orang muslim itu bukan gangguan. Tapi mungkin bagi umat beragama yang lain itu gangguan jam 2 malam, toa di mana-mana. Mengapa ibadah orang lain kita terganggu? Betapa tipis akidah iman kita kalau kita terganggu mendengar nyanyian puji-pujian kepada Tuhan yang dilantunkan oleh umat beragama yang lain. Jadi sekali lagi saya sedih sebetulnya bahwa masalah ini selama 10 tahun di pemerintahan Pak Jokowi tidak ada kemajuan apapun. Peristiwa-peristiwa intoleransi masih terjadi di sana-sini dan tidak ada suatu SOP yang jelas dalam penyelesaiannya. Terbukti di Tangerang Selatan sama Gresik berbeda. Di Tangerang Selatan langsung itu ditetapkan sebagai tersangka. Padahal itu sama-sama penistaan agama. Mungkin kalau di Tangerang Selatan lebih berat karena membawa senjata tajam. Tapi bagi saya sama-sama itu mengganggu ibadah orang lain. Bagi saya itu penistaan agama. Seharusnya di Gresik juga dilakukan hal serupa. Mudah-mudahan aparat keamanan di Gresik maupun instansi di mana Yayi Susilowati itu bertugas mendengarkan suara saya. Yayi Susilowati ini adalah salah satu contoh orang yang telah merusak keberagaman kita dan ini contoh buruk bagi
kita semua, dan ini merupakan promosi buruk bagi keindahan toleransi di Indonesia. Dan bagi saya sebagai orang Muslim, saya juga mengatakan apa yang dilakukan oleh Yayi Susilowati itu promosi buruk bagi keindahan agama Islam. Mengapa banyak betul yang cinta buta dengan Habib? Padahal mereka bisa saja Habib palsu, karena tidak ada tes DNA yang membuktikan bahwa mereka adalah Habib asli. Sebetulnya saya malas sekali membahas tentang nazab, apalagi nazab dari Yaman, karena keturunan Nabi hanya bisa dibuktikan dengan tes DNA. Belum tentu juga dia betulan keturunan Nabi, karena tidak ada tes DNA. Bisa saja dia ngaku-ngaku. Mengapa setiap orang yang ke Arab-Araban yang belum paham betul asal-usulnya, belum jelas nazabnya, apakah betul keturunan Nabi atau bukan, lalu kita junjung habis-habisan, sampai kita cium tangannya berkali-kali. Pengajaran ini harus kita perhatikan baik-baik. Masa kita harus patuh dan hormat kepada Habib yang belum jelas nazab dan keturunannya? Disuruh cek DNA saja dia malah ketakutan. Kebiasaan memuliakan Habib itu seakan-akan hukumnya wajib. Sampai segitunya, kalau ketemu orang yang bergelar Habib, dielulukan dan dipuja-puja. Ya kalau itu memang Habib betulan. Kalau dia Habib abal-abal gimana? Zaman serba modern seperti ini, siapa saja bisa mengaku keturunan Nabi. Bisa melakukan tes DNA. Sebelum koar-koar di atas mimbar, dakwah sebagai cucu Nabi. Setelah tes DNA, hasilnya harus diumumkan kepada publik. Apakah yang bersangkutan keturunan Nabi atau bukan? Jangan terus membodohi masyarakat dengan menjual nazab untuk memperbaiki nasibnya sendiri. Jual nazab untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah dan kaya raya dengan membohongi masyarakat. Ya bolehlah seorang Habib kita hormati, asalkan semua mengaku sebagai Habib mau tes DNA. Berani tidak kalian tes DNA? Hasilnya diumumkan di masyarakat. Itu baru adil. Kalau para Habib tidak berani tes DNA, jangan disanjung-sanjung. Apalagi ajaran yang disampaikannya penuh dengan kata-kata kotor, sebagai ujaran kebencian. Bisa jadi Habib ini merupakan cucu palsu. Adapun keturunan Arab ini biasanya tidak perlu dipanggil Habib. Hal ini dilakukan agar tidak ada perbedaan kasta. Seakan-akan keturunan Arab derajatnya di atas pribumi dan di atas keturunan Cina. Seakan-akan Cina itu di bawah orang Arab. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Yaman atau Arab bisa apa? Arab seharusnya belajar ke negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Jadi jangan sampai kalian mencintai orang yang ngaku Habib melebihi cinta kalian terhadap orang tua, bapak, ibu, saudara, dan guru-guru Anda. Mengapa sampai sekarang masih banyak orang yang mencintai Habib tanpa melihat asal-usulnya, tanpa mengetes, cek DNA dia? Siapapun orangnya, mau Habib atau siapapun dia, kalau ngajari untuk membenci orang lain, jangan diikuti. Bagaimana opini kalian semua? Tuliskan opini kalian tentang gelar Habib. Apakah mereka pantas untuk dilakukan cek DNA? Untuk memastikan mereka betul keturunan Nabi. Jangan mau lagi kita dibohongi dengan nazab-nazab yang mengaku-ngaku sebagai Habib atau keturunan Nabi. Harus ada cek DNA yang membuktikan betul bahwasanya mereka memang keturunan Nabi, supaya rakyat tidak dibodohi lagi. Jika kalian setuju dengan pendapat saya, pastikan Anda semua like video ini. Dan pastikan Anda membagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Suara Minoritas.